Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngober ini. Dan tentu saja masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang tentu saja lagi akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu perwakilan mau ngasih ucapan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Kayaknya nih nanti kedepannya dirimu agak majuan deh Bro. Begitu. Nah, soalnya kayak jomplang. Diriku kesannya tuh gede banget gitu. Oke, itu aja Bro Ayung. Monggo langsung aja ya Bro Ayung. Silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru buat supaya lebih cepat aja wes pokoknya ya. Langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita. Ada cerita apa hari ini? Ini ada cerita dari Mas Hartono. Hartono. Iya, sebut saja namanya Hartono atau Mas Tono begitu ya. Pernah ketemu saya, terus ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, kemudian cerita horor. Cuman ini udah lama banget Mas Ayung katanya. Udah lama banget. Oh, yang dialami Hartono itu udah lama. Udah lama banget. Saya banyak cerita ketemu cerita. Gak usah banyak-banyak. Hantu katanya. Gak usah banyak-banyak, yang penting serem gitu. Penting serem. Kebanyakan gak serem soalnya. Bilangin sama Mas Hartono gitu. Usah ngarang lagi. Lagian dia tuh ketemu katanya banyak tapi bentar-bentar banget. Iya, gitu. mau udah ini, udah itu, cuman udah segitu aja gitu. Klebat, nanti kayaknya ada yang lari, kayak itu aja kayaknya kan. Tapi kalau itu nyata banget, soalnya Mas Hartono mengalami kisah horor itu juga ada kaitan sama keluarga. Jadi catatannya, Mas Hartono punya catatan begitu kan. Hebat dong ya. Iya, dia punya bibliografi. Jadi dia itu ikut sama nenek dulu ya. Ikut sama nenek, kedua orang tuanya berpisah, ibunya meninggal. Ya. Maksudnya gimana? Angel Kedua ya? orang tuanya berpisah, ibunya. Kedua orang tuanya berpisah, terus setelah Berpisah. iya berpisah, nggak lama ibunya sakit terus meninggal. Dia praktis ikut sama nenek. Ya ikut jualan, bantu-bantu jualan di pasar begitu ya, nganter jemput dan lain-lain, nepas-nepas sayur, pokoknya hidup di kampung lah. Dan praktis setelah perceraian dengan bapaknya, ibunya dulu begitu ya, itu kan masih umur masih belia kan, itu nggak ketemu lama sama bapaknya, itu lama banget lah pokoknya. Lama banget, dan hampir-hampir waktu itu saya punya dendam begitu, punya marah sama bapak, kenapa nggak pernah kontak-kontak, nggak pernah open sama anak. Sementara ketemunya di acara dangdutan berantem, ternyata lu bapakku kayaknya pada masuk gitu yang ceritanya nggak kayak gitu. Lanjut ceritanya. aslinya aja ya. Di ngobrol sering ada seperti itu memang. Lama banget saya nggak ketemu sama bapak. Beberapa orang selalu ngomong, terutama orang bijak, nggak ada mantan orang tua begitu kan. Tetap orang tua ya orang tua. Kamu harus bisa memaafkan orang tuamu. Tetap nggak bisa, tapi perjalanan waktu kan banyak yang saya pelajari, saya pahami. Kemudian iya, apalagi bapak katanya perlambang dunia ya, bapak ibu perlambang. Kayak lah ya sing ora katon Mas. Makanya saya itu katanya kerja ini kerja itu, bisnis itu kurang berhasil. Ya salah satunya harus restu seorang bapak. Tapi kalau saya itu harus nyari bapak di mana tempat, terus kemudian saya itu minta didoain supaya jual, kayak ngisin, kayak nggak ada harga dirinya, saya yang ditinggalkan, masih ada seperti itu. Kalau ketemu ya ketemu, syukur-syukur bapak mengakui semua kesalahannya dan kami bisa seperti seorang bapak dan seorang anak. Berarti yang dibutuhkan Mas Hartono waktu itu sebenarnya bukan restu bapaknya, tapi pengakuan bapaknya kalau aku tuh salah. Aku tuh salah, lu tuh salah. Iya, gue salah gitu kan. Bangset itu kan. Udah habis itu udah. Kita selesaikan secara jantan gitu kan. Seperti itu. Jadi harapan buat ketemu ada Mas dalam penantian yang panjang itu. Enggak. Karena menurut saya nggak mungkin, karena dari cerita-cerita dari teman-temannya yang saya kenal begitu, yang ketemu sama bapak, yang nggak ada itikat sama sekali, bahkan membicarakan anak yang satu-satunya pun nggak pernah begitu kan. Dan bapaknya jauh waktu itu? Nggak terlalu jauh, masih beda kota lah, beda kota. Dan sering ke pulang kampung. Tapi kan kampungnya di kampungnya dia sendiri, di rumah orang tuanya lah seperti itu. Ya benar-benar saya itu ditiadakan lah seperti itu. Sampai mbak saya meninggal, yang perempuan, karena mbak laki kan udah meninggal lama. Dia pun sampai bilang, ojo duweni dendam sama bapak. Kapan wayahe kamu bakal ketemu, diterima panane, itu adalah takdir Tuhan katanya. Ada orang yang
Baratnya punya keluarga lengkap tapi orang bahagia. Kamu kan punya saya yang ngopeni, punya teman-teman, punya keluarga, sama aja katanya seperti itu. Ya saya ginggi aja, tapi tetap aja saya mangkal diomongin sama mbak begitu. Sampai mbak saya meninggal, itu katanya di kampung, katanya itu juga tetap nggak datang. Ya mungkin kalau nggak ada sampean datang mas. Iya, masalahnya itu si Mas Hartono sebenarnya, bukan bapaknya. Jadi ya. Jadi Mas Hartono yang disalahin gitu. Jangan Maaf ya Mas Hartono, di sini tuh emang kayak gitu. Iya, nggak bener semuanya gitu. Terus gimana Bro Ayung? Terus ya mau namanya kehidupan waktu berjalan begitu ya. Saya melupakan bapak. Ibaratnya saya orang kontang-anting lah, saya sendiri. Yang penting saya pengen bener. Kalau misalnya ada masalah dari orang tua, saya nggak pengen kayak gitu. Saya pengen punya keluarga dan nanti punya anak, punya apa ya lengkap, punya keluarga lengkap, begitulah ya. Anak saya bahagia tumbuh jadi anak yang benar. Nah, saya ngerasain jadi orang-orang yang seperti itu seperti apa gitu kan, kurang kasih sayang. Denger lagi kabar, pengennya nggak denger tapi denger lagi kabar bapak itu menikah lagi. Nanti denger lagi yang sama itu udah selesai nikah lagi dan sementaranya Mas Hartono itu belum gitu ya. Mas itu belum nikah. Keselin kan bapaknya kan. Iya, harusnya kan ganti. Jahat itu bapaknya gitu. Iya, makanya saya juga prihatin banget. Kemudian ya saya nggak tahu itu kapan dia menikah dan yang pernikahan dari berapa. Katanya saya punya adik. Adik itu perempuan dan di waktu yang saya bilang cerita itu udah lama begitu ya, itu saya dapat kabar dari teman bapak saya, om lah bilang, itu dia baik kalau lagi ketemu saya ngomongnya baik dan selalu bocorin tentang bapak begitu kan, ngomong begini, bapak ngomong, bapak di rumah katanya, bapak di rumah, cuman kasihan dia sekarang udah nggak punya apa-apa kan, bahkan rumah orang tuanya juga udah dijual, rumah tumpang, dia kan nungguin sebuah rumah itu, kamu tahu ya, di balai desa ya, sebuah balai desa tapi desa samping lah, bukan desanya Hartono, itu ada rumah lama yang nggak ditungguin, rumah subung udah subung lama banget. Kata serem om, itu rumah serem, artinya Hartono kan serem ya, orang-orang juga diomong kalau di situ ngontrak aja, jangan ngontrak gratis, nggak ada yang mau. Itu ditempatin bapak sama katanya adiknya, usianya sekitar 2 tahun, itu perempuan, berarti yang ibunya siapa yang nggak ngerti. Kemudian itu nggak tahu, saya terketuk begitu aja loh, karena saya sama-sama anak ya, walaupun dia dari ibu yang saya juga nggak tahu. Katanya anak itu sering ditinggal di rumah itu sendirian, dan bapak saya itu ya entah itu kerja, entah hubungan keluar sama kawan-kawannya, itu sering ditinggal sendirian, dan kadang warga yang lewat di situ dengar suara brak itu di kaca, itu kan artinya subung ya, bukan ditulungin ada anak kecil di dalam, artinya hantu, malah tambah jauh. Terus kata om saya itu, Mas Ayung, saya pernah lewat kayak gitu, ada suara kecil nangis, ngerik nangis yang jerit-jerit banget, itu kaca buruk-buruk. Ya Allah, saya kan tahu ya di situ ada anaknya bapak kamu, ya sebut saja namanya siapa ya, Bia yang keren perempuan, namanya siapa lah, Ita aja loh, udah gampang. Ita, jangan dipanjangin lagi ya. Jangan dipanjangin lagi. Ita, namanya Ita. Loh itu kan ada si Ita. Duh, tega banget, sebut saja nama bapaknya Mas Tono itu, namanya yang jahat apa ya? Groho. Groho. Enggak, bukan yang jahat Groho itu, enggak itu Nugroho, jangan ya. Gendowor wis lah ya. Ya itu kan anaknya Gendowor. Gendowor juga enggak jangan siapa ya. Ya wis sebut saja namanya Tony wis lah ya. Bapaknya namanya Tony wis lah. Anaknya namanya Tono, ini bapaknya Hartoni gitu ya. Hartono dan Hartoni. Wah, Tony kentir orangnya di mana sih? Tapi nggak ada motornya. Itu kan ada halamannya juga. Rumahnya itu ada halamannya juga, cukup ya paling berapa meter begitu ya. Terus ada pagar plesteran. Dia lewat, itu omnya si Tono yang sering cerita tentang bapaknya. Aduh, bocah nangis. Itu bonjangan sama kawannya. Lu gini motornya suruh ngebut. Rumah subung, anak bocah nangis serem ini segaper serem apa, ponakan saya katanya, ponakan apa, nggak mau, itu motor ya sampai itu ditungguin sama teman saya, ketakutan, saya langsung ke sana,
Saya longok begini dari kata-kata ini. Memang sana ada lampu nyala. Bener bocah lagi kuprok kayak gitu, kacaan, nangis. Saya diceritain itu semua Mas dari om saya. Kalau saya punya adik dan adik saya sering ditelantarkan di situ. Amin jadi tambah benci Mas. Iya tambah jangkal banget sama bapak. Bener-bener gak bertanggung jawab. Apalagi anak 2 tahun kayak apa di rumah sulung ya. Nggak sulung aja nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya putuskan karena ada kabar dari omnya tadi. Iya katanya memang anak itu udah ketemu bapak, udah tapi ditinggal lagi katanya. Kalau kamu mau ke sana coba. Kalau kamu kepengen ketemu adikmu katanya. Saya itu nggak tahu, saya yang emosian, saya yang pembenci, yang selama ini nggak pernah dirawatin, kayak merasa iba gitu aja yang namanya Ita. Dia nggak salah begitu kan. Dan saya cari waktu yang kemungkinan bapak itu nggak di rumah. Saya ke sana, bahkan nggak pakai sepeda motor, pakai sepeda. Nah, tak parkirin kan di situ kan sampingnya ada banyak kebun pisang, taruh di situ Mas. Pas saya ke area rumah tersebut udah dok dikduk, ketemu adik yang satu bapak tapi bukan ibunya, nggak sama-sama saya. Nanti tahu-tahu bapak datang gimana gitu kan. Itu saya tengok, pintunya kan dibuka. Pintunya kebuka begitu. Aduh, jangan-jangan ada bapak. Tapi saya ngomong nggak ada, bapaknya lagi pergi sama omnya ternyata. Lalu saya masuk ke dalam rumah tersebut. Yang saya lihat itu rumah di dalamnya nggak seperti yang diceritakan sama yang pengontrak dulu. Banyak sawang berantakan, itu bersih, posisinya bersih. Tapi nggak mengurangi kesingitan atau seremnya rumah tersebut. Di dalamnya lega banget begitu kan. Dan hampir nggak ada apa-apanya. Nggak ada bangku, kosong begitu kan. Tapi saya lihat ada kasur, lantai, dan kardus-kardus mungkin itu yang biasa buat dipakai. Peninggalan bapak lah, itu hartanya bapak. Hartanya bapak yang tinggal itu emas segitu. Semua isinya dalamnya. Dalamnya mungkin emas semuanya. Saya bilang, mana ya adiknya? Apakah saya mau nyebut Ita kamu di mana? Aku sih siapa? Bertarung di dalam bertarung. Itu ternyata saya ke belakang itu ada sompang, ruangan yang terbuka. Itu di dekatnya area WC begitu ada anak kecil, rambutnya agak berintik, agak ikel-ikel begitu, merah-merah begitu. Bocah 2 tahunan bener, cuman agak lemu, agak segar bocahnya, putih nggak kayak kulit saya, kayak kata Hartono. Saya pas masuk area tersebut dia nggak lagi asik itu ngerok-ngerokin bata yang udah berlumut tuh pakai sendok, kerak-kerik. Mainannya juga nggak ada, kayak itu top wis, melasih banget. Saya lihat di belakang kayak celana dalamnya itu kan kesingkap, itu teles, basah, mungkin pipis di celana. Air mata aku langsung nangis Mas. Waktu itu saya nangis, nggak tahu keketuk begitu aja. Ya Allah, itu adik saya nyampe ditelantarin begitu. Saya akhirnya mendekat. Ita, dia nggak nengok nggak apa, kayak asik begitu ya. Coba budak apa gitu. Giliran boxet gitu kan dilempar sendok. Dilemparin sendok ya. Ita karena namanya Ita, ini om saya ngarang apa enggak? Namanya jangan-jangan bukan Ita karena nggak nyaut. Ita, ini Mas. Kok bisa aku nyebut Mas gitu loh. Waduh, berat banget ya gitu. Ini Mas. Terus Ita, itu akhirnya bocah itu nengok ya Allah, bocah ayu banget, nggak ada mirip-miripnya sama bapak saya. Mungkin ibunya cantik, mungkin seperti itu kan. Siapa gitu, bilang begitu. Kayak kalau ngomong jelas, kamu siapa? Ini Mas apa katanya gitu. Jajan, bawa jajan karena mau nemuin si Tononya bawa jajan. Jajan. Buka. Makan di situ jajan, nyampe lah cemot begitu. Yang terakhir permen kaki, ada permen yang kaki gitu kan. Bapak mana bapak? Bapak itu nggak ada. Ki itu. Mati. Bapak mati, gitu. Kamu mamanya mana? Ki. Mamanya pergi juga. Mama nggak pulang ke sini. Mati, gitu kan. Dimatikan itu. Ikut mama yuk, jalan-jalan. Mas apa? Boleh, nggak boleh katanya, kamu itu siapa? Lah saya ya, terus bisanya cuma nangis. Bapak bisa tega temen sama bocah kayak gini. Apalagi kata konon malam hari pun ditinggal. Wong siang kayak gini aja nggak pantas begini kan. Akhirnya, yo, kamu ada celana nggak di dalam?
Ini ada di kardus katanya. Saya ambil di sana kok ternyata bener ada emasnya Vi. Ya nggak ada lah. Ya? Nggak ada. Mas-masan. Ini apa ya cara bocah kecil. Saya bawa ke area sumur situ ya, bersihin, saya cuciin mukanya saya bersihin kata Mas Tono. Terus dipakai celana yang nggak basah. Terus pangku tahu janji senggeng pangku saya duduk di Sompang itu kan ada undagan begitu ya, dia pangku sini, ini emas, ini emas, terus kamu adik saya berarti, ya nggak paham bocah segitu, ya lagi kayak gitu sekitar mau beduk bener-bener, itu saya dengar di samping, berarti lurusannya saya di Sompang itu ada samping rumah lah, mungkin area gudang itu ada mbok glodak, ada aktivitas di situ, glodak, terus ada kayak suara orang gergaji, benar-benar gergaji yang manual itu, serak, tapi berapa kali tok, aduh cilaka ini, bapak ternyata udah pulang, langsung lewat depan, samping begitu, terus megang gitu, saya kegap, saya kalah berarti, dalam pikirannya Hartono kan, saya kalah, saya yang nyerah, saya yang nyamperin duluan, terus bapak udah pulang, itu bunyi terus katanya, itu mah bunyi terus, maksudnya apa, itu bunyi terus, ada mbah-mbah, situ ada mbah-mbah katanya, ada mbah bapaknya Hartono belum mbah, masih muda lah ya, mbahnya mbah siapa, yang punya rumah ini, setan, ngomongnya sana nevi, setan katanya, setan, tadi kesini, anaknya mbah itu, bocah ngarang atau gimana, tapi itu suara itu kan asli. Ternyata saya sambil tak gendong bocah itu 2 tahun, Hartono juga badannya gede kan nggak terlalu pengaruh gitu kan. Itu masih makanin permen kaki. Ada daun pintunya, dioklek-oklek ternyata nggak dikunci. Dan di dalam, bruk langsung angin yang dari dalam itu ya, baunya apok segala macam di situ tuh, bau macam-macam lapuk-lapuk. Nggak ada orang sama sekali dan di depan itu benar-benar terkunci. Bahkan saya masuk ke dalam itu paling 2 langkah saya mundur lagi, takutnya ada ular berbisa karena itu apa sih, gudang, macam gudang, tapi memang banyak kayu-kayu tumpukan. Dan ketika saya mundur itu nginjak sesuatu, saya pikir ular Mas Ayung, jadi gergaji keinjak depannya, belakangnya kotak, akhirnya kan kesini, astagfirullahaladzim, saya pikir ular, ternyata gergaji, ini gergaji dan posisi gergaji itu buru-buru dipakai, kayak giginya udah nggak ada, udah rompol semua gitu, udah korosi semuanya. Saya pegang begini, ini tadi bunyi siapa ya? Saya ngomong batin tapi yang ngomong ada keluar ucapannya, yang jawab pada saya itu yang namanya setan, Mas, udah manggil, Mas, itu setan yang gergaji. Saya bingung katanya, saya biasa, seakan-akan pengen ngomong begitu. Aku udah nggak takut sama yang gitu. Nggak takut, terus aja ini jangan di sini, nanti mas di maam katanya. Udah ketakutan, masa cilik kan selalu jujur kan. Saya balik lagi ke arah Sompang, terus ke depan ini rumah tuh nggak beres. Saya itu baru melangkah ke depan itu sampai ya tadi yang ada kasur-kasur sama kotak-kotak yang isinya baju sama makanan mungkin ya. Nah, beras lah segala macam di situ, ada minyak juga. Terus saya baru nyampe situ, di area Sompang itu kedengaran kayak ada orang lagi nukang begitu. Tak tok, sak, terus ada yang ngomong tapi nggak jelas. Itu kayak semacam bener-bener kita itu punya tukang di belakang itu 3 orang 2 orang begitu, ramenya seperti itu. Bahkan ada suara air yang diambil dari sumur dan itu jet pump nggak nyala, mungkin bapak dia pakainya katrol begitu ya di sumur, itu ada suara kayak gitu. Horor nemen Mas, yakin rumah itu horor nemen. Awan padahal siang saya itu tetap penasaran, saya ke belakang bawa adanya. Iya, buat berani-beraninya bawa adanya. Kalau ada apa-apa kan bisa dilempar. Ini impanin, bukan nggak seperti itu mas. Langsung ke belakang begitu, sepi nyenyet, nggak ada siapapun. Saya langsung gimana ya? Saya di rumah ini ya saya takut. Ada 2 ketakutan. Satu takut di rumah karena aktivitas gaibnya siang-siang aja begitu. Yang kedua takut sama bapak kalau pulang saya di situ. Saya itu nggak hebat. Harusnya bapak yang nyari saya begitu kan. Itu enggak, aduh gimana ya. Tapi kalau misalnya adik saya bawa, nanti ya salah lagi, gimana ya ceritanya. Akhirnya
saya itu bawa itu bocah kecil ke balai desa. Balai desa itu kan biasanya bubar-bubar bangsa 1:30, masih banyak orang lah di situ. Walaupun ya biasa lurah mah udah pulang gitu kan. Berangkatnya terakhir, pulangnya paling awal. Saya jalan ke situ, itu ada yang beberapa yang kenal kan. No, iya kayak gue, adiknya digendong bener, kasihan itu sering ditinggal sama bapakmu. Sini dek. Jadi kayak semacam di dalamnya itu ada staf atau apa itu perempuan-perempuan pada gendong. Saya hampir mau ngomong, awas itu basah. Ya saya udah ganti gitu kan. Itu diceritain sama ya Carik atau Lebay lah di situ. Mas, Pamong rumah itu angker Mas. Kalau nggak angker dulu kan pernah diusulin mau dibeli buat perluasan balai desa. Kita itu sepakat nggak mau. Curi sapa nih Hardono itu. Curi sapa? Tapi pada bedinan. Aku baru singgah. Dan aku taman gitu kan. Jadi saya malah tambah takut kan. Nah terus sampai main di situ sampai kapan? Sampai sebentar doang Mas. Saya titipin di situ. Takut bapak pulang. Jadi kan kalau di balai desa seolah-olah memang diambil dari orang desa, bapak nggak bisa marah. Memang keras, orang itu keras banget. Saya tuh balik, saya titipin, saya tuh kasih duit. Waktu itulah berapa 5.000 apa 6.000 ini buat jajan. Nanti diambil tukang pamong gimana buat jajan mereka? Lu nggak apa-apa Mas. Biasanya cepat ya. Cepat ya, yang seperti itu dipotong lah, enggaknya kan begitu. Sunat kasih 5.000 buat jajan 2.000. Aduh tega banget. Mama sini lagi katanya sini lagi. Aku pernah nangis maning Mas. Sakit saya diakui. Saya nggak pernah punya adik, nggak pernah punya keluarga kecuali mbak saya perempuan. Itu ada yang aku Mamas. Walaupun kesemuanya manggilnya Mas juga sih. Tapi kan ada hubungan Mas. Lalu saya pulang dari situ kepikiran terus dan kayak ketika saya berjalan sampai rumah mbak saya itu kekakuan saya, keangkuhan saya, semuanya itu kayak runtuh dikit-dikit gitu loh. Demi bocah itu harus ditolong dan mungkin ya saya juga salah terlalu kaku sama bapak atau apa, banyak lah yang seperti itu. Kemudian saya sampai rumah, kepikiran bocah itu aja, sampai tangga saya bilang gini, no, lamun baik. Lamun aja, udah bujang begitu, pekerjaan yang lamun, siapa yang bakalan mau, katanya begitu. Duitnya tekan Duitnya tekan dia kan bawa emas yang dari itu sih. Dari situ kan, dari dus. Yang dari dus itu. Mas-masan. Malam hari, saya itu disamperin seseorang yang saya nggak kira sama sekali dan nggak pengen saya ketemu sama Itu bapaknya. Malam harinya berarti. Malam harinya. Dan itu bareng sama om kamu apa Mas Atono? Sama om saya saya lihat itu, saya dengar dari dalam itu rumah kuna ya. Jadi rumah joglo ini latarnya kan tinggi, undang-undang begitu ya. Jadi kalau ada ribut-ribut di luar itu kedengeran banget dari dalam. Jadi kayak semacam orang itu surung-surungan gitu. Sono. Oh, balik. Seakan-akan bapak itu berat gitu loh buat ke situ. Saya nggak pernah nginjak ke situ itu puluhan tahun kan begitu kan. Akhirnya saya buka, apa saya yang nunggu gitu kan. Diketoklah pintu tersebut. Ini pasti bapak. Apakah saya akan menangis? Apakah saya akan marah? Ternyata om saya. Terus dibuka begitu kan. Mungkin. Ternyata gitu kan. Terus bilang gini, bapak Nehono, itu bapaknya kamu di luar. Nanti orang katon gitu. Gak ada emang bi katanya, gak ada. Nanti bapaknya langsung digituin. Nanti siapa yang namanya bi ya? Tony. Nek, cuma ngumpetan nih. Ternyata di sentongan, di samping. Mau lagi nguyuh, pura-puranya kayak gitu. Padahal yang kaku mungkin seperti itu ya. Pas dia keluar gitu kan, terus ketemu saya. Isun di situ. Isun di situ. Suruh isu itu. Isun cuci tangan kan katanya pipis. Enggak pipis dulu pura-pura tok balik karena dia juga nervous juga. Ketemu sama saya di situ kebenciannya mulai datang lagi, semua masa lalu itu keluar semuanya dan saya harus diam, harus dia yang ngomong begitu. Wis nih aja kesuwen bukan panyikep katanya, siapa tahu dia mau peluk atau mau apa. Ciu gitu kan. Iya, apa mau ciu. Itu pas dia itu ya ya namanya usia segitu tetap aja udah tua begitu. Kenapa enggak dari depan? Itu kan udah gundakan dari depan. Itu dari samping kan tinggi. Sampai angel-angel manjat gitu ya dari sentongan. Gerek kata si om saya, liwat mah lo compong digituin. Iya, angel ya liwat mana. Itu bener-bener kayak bocah culun dan saya itu
kesombongan saya ngakak banget itu kata Mas Tony. Kayak orang grogi nemuin anaknya sendiri seolah bisa semua jadi bodoh semua loh. Kok ratingnya bener ya? Bapak saya itu saya kenal itu orang hebat, tapi digituin sama omnya. Sama omnya Tony gitu kan, bisa slatingnya suruh di slating dulu kayak bocah kecil. Kepalanya nongol Mas. Gitu ya. Minum disit. Terus akhirnya? Nah, terus akhirnya pas naik itu perasaan lambat, semua itu berjalan lambat semuanya. Dan ketika dia udah sampai di atas begitu, cuman ucapannya yang di luar dugaan, maksudnya ya enggak saya kira-kira, cuman ucapannya kamu tadi ke rumah kayak gitu, ucapannya nggak penting gitu, kamu tadi ke rumah, kamu jawabnya angel ya, ditinggal saya, bukan anak banyu mancing, kali ada air saya mau masuk, itu saya ditinggal berdua, terus bapak ngomong kayak gitu, tadi kamu ke rumah, iya. Oh, ya gitu Mas Ayu. Oh tuh, bang, saya gelut bener apa bilang gitu. Kandem bener. Ya kali ya, gak ngomong apa-apa, cuma kamu ke rumah kayak gitu. Gak salaman atau apa? Ya, dia gak ngajakin salaman, saya juga masih marah enggak terus. Oh, gak ngomong itu adekmu gitu gak ngomong apa-apa. Nyulut rokok, udut, jagung, duduk ngadep ke kebun sana ke depan. Marah banget itu, tambah marah. Akhirnya saya masuk, wes om banyunya udah dapat gitu. Kayak kebiurnya. Baru ke dalam itu ngomong sama omnya. Omnya ngomong, Primen, bis ngomong apa sih kepan, udah pelukan, udah apa? Jeluk siu. Apa? Jangan dibawa ke sini lagi begitu. Ngomongnya begitu, jangan bawa ke sini lagi, orang apa? Ngomong aja enggak. Gak ngomong, wah tadi ngarangnya di rumah katanya mau ngomong gini-gini, mau minta maaf segala macam. Udah ada di gitu di sana gitu kan. Aduh, kok kayak gitu ya. Tapi itulah dari omnya, Tony itu tahu kalau bapaknya ada niat begini-begitu. Cuman keluh mungkin gak bisa ngomong. Nah, lagi rame-rame kita keluar lagi bertiga, itu ada orang datang rame-rame. Jadi hilang anaknya itu. Ya omnya menurut Tony, om saya itu ya kendir juga. Ngapain bocahnya nggak diajak, ditinggal di rumah, dikunci katanya, dikunci tapi nggak selek gitu loh Bi. Jadi warga di situ itu ada yang lihat kalau berdua itu pergi naik motor, takut kayak kemarin-kemarin lagi itu ngontrol ke rumah itu karena tadi ada suara tangisan dibuka begini kosong, dicari di dalam nggak ada bocah sama hilang. Dan kemungkinan nyari kemana-mana katanya ada dengar-dengar mau nyamperin ke tempatnya Tony, itu ada orang boncengan motor 2 ke situ langsung nih Tony kan ya bocah hilang bocah hilang itu semua yang mau direncanakan ya buyar kabeh dan itu mungkin nulungin bapak saya untuk akhirnya ada pengalian begitu kan. Langsung sampai ikut ke sana, saya ikut ke sana, saya udah nganggap adik bener-bener Mas, nggak ada hilang, nggak ada bekas lah bener-bener. Itu ada saya sampai cariin ke sumur, itu kan sumur ada apa di situ, saya marah-marah kayak ungkapan kemarin yang bertahun-tahun ungkapin ke bapak saya. Itu tukang gergaji apa tuh nggak ada, cuman semua yang hadir di situ sepakat setan kayak gitu ditengguni katanya kan. Itu pasti dibawa belis, ada diomong bawa kalong wewe dan lain-lain. Ribut atau di situ ada 1 jaman lah, ada yang nyari ke sini nyari ke sana. Sejaman ribut itu. Ternyata nggak lama Pak Lurah yang bawa, yang bawa Pak Lurah. Ya mana digituin. Nalar loh, bocah cilik jangan ditinggal. Itu berdua saya sama bapak saya dimarah-marahin. Jadi bocah segini itu nggak layak. Kalau kamu nggak mau, saya udah nggak punya cucu lama, tak rawatin katanya. Dimarah-marahin, kayak saya senang banget loh bapak dimarahin, tapi ya kasihan. Nah setelah kayak gitu ada horornya apa enggak Mas? Nggak ada horornya kayak gitu doang. Lagi siang tok loh. Lagi siang tok. Tapi suasana yang nggak enak itu buat saya horor. Sama bapak jangan nggak ada islah ataupun apa, nggak ada. Sampai ya saya menunggu apa ada saya mau besoknya dianterin ke saya bermain atau apa enggak sampai di itu. Bentar lagi videonya mati, nggak apa-apa lanjut aja. Itu biasa. Anggap aja listriknya mati. Dan itu bapak sampai katanya ke Jakarta bawa anak itu, nggak ada islah, nggak ada omongan sama sekali. Dan saya kecewa tambah menjadi-jadi. Cuman kebencian itu mulai berangsur tak buang begitu. Nah sekarang katanya ada saya yang perempuan itu udah gede, udah sekolah SMP atau apa.
punya ibu lagi yang baru? Punya. Nggak pulang ke rumah jenengan atau apa? Enggak. Saya ibaratnya saya pernah punya masa lalu, sekarang ke depan katanya seperti itu aja. Itu di horornya lagi siang itu. Lagi siang itu yang katanya ada nenek-nenek gitu ya, tapi itu pun Hartono kan gak ngelihat apa-apa gitu kan, dia cuma dengar suara orang gergaji doang. Betul. Cuma segitu doang horornya. Ya nggak apa-apa. Itu aja katanya panjang. Nggak apa-apa. Lagian kameranya juga udah mati, gelap-gelapan. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya tadi. Mas Hartono ya terima kasih. Ya semoga yang terbaik. Kita minta maaf kalau misal tadi gurauannya, bercandanya itu berlebihan. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.